lagi ngantuk ya. Iya Bu. Sabar ya Bu, kita belajar sebentar ya, belajar bareng-bareng. Iya Bu. Untuk hari ini kita masuk ke modul 5, yaitu modul yang terakhir tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Tapi untuk hari ini kita belajarnya yang sesi pertama dulu ya Bu ya, tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ada yang tahu nggak Bu, disabilitas itu apa sih? Cacat Bu. Cacat ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Nah itu, tapi dia punya hak yang sama ya Bu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah di sini hak-hak penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup. Jadi dia berhak hidup ya Bu ya, walaupun dia cacat. Yang kedua, bebas dari cercaan, bebas dari hinaan. Tidak boleh dihina ya Bu. Iya Bu. Mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan atau eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan antara penyandang disabilitas dan yang orang biasa yang normal ya Bu ya. Ya. Di sini jenis-jenis disabilitasnya ada 5 macam jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik. Kalau dilihat dari gambarnya, dia ini fisiknya ya Bu ya, yang tidak normal. Jadi di sini kakinya tidak ada sebelah ya Bu ya. Kemudian disabilitas netra. Jadi matanya, misalnya matanya yang buta. Kemudian disabilitas rungu atau bicara, yaitu dia cacat telinga atau tidak bisa bicara ya Bu ya. Iya Bu. Disabilitas mental hiperaktif. Jadi dia tingkahnya itu Cicilan Bu. pecicilan di luar dari kebiasaan orang-orang normal ya. Kemudian yang terakhir jenisnya yaitu disabilitas intelektual. Jadi Down syndrome. Jadi dia intelektualnya agak kurang dari yang normalnya. Ya. Kemudian, nah di sini disabilitas ada 2 Bu, disabilitas berat dan disabilitas ringan. Jadi kalau di PKH itu yang masuk ke dalam PKH adalah disabilitas berat. Apa sih disabilitas berat? Yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak bisa diobati lagi ya Bu ya, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jadi dia sepanjang hidupnya itu tergantung dengan orang lain, jadi dibantu. Nah di gambarnya ini dia sudah geletak aja ya Bu di tempat tidur. Ya Bu. Apa-apa harus dibantu. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah ini poinnya banyak ya Bu ya. Iya Bu. Salah satunya memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikan sehari 2 kali, sikat gigi, ganti pakaian, ganti alas tidur. Jadi kita perlakukan seperti sehari-hari kita saja ya Bu ya. Ya. Tidak boleh dibeda-bedakan dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di buku pintar ya Bu. Oke Ya Bu. Nah ini perabot di dalam rumah. Perabot di dalam rumah. Jadi kita itu penataan ruangnya harus memberikan ruang sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Terus kita meletakkan perabot-perabot itu harus bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas ya Bu, biar dia tidak susah, dan tidak boleh dipindah-pindah letaknya. Jadi biar dia sudah hafal letaknya di mana, ya bisa dijangkau. Nah kemudian ada pelayanan disabilitas berat di masyarakat.
memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS, dan kesehatan. Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran maupun KTP. Memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Misalnya masjid, musola, gereja yang dapat dilalui oleh difabel. Terus parkir tempat umum khusus difabel, pintu mudah dibuka dan ditutup yang dilalui oleh difabel, pembuatan ram atau toilet khusus untuk difabel. Jadi fasilitas umum pun sudah disiapkan untuk kaum difabel ya Bu ya. Iya Bu. Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Misalnya kalau ada pentas seni dia boleh ikut ya Bu ya. Iya Terus Bu. arisan boleh ikut, karang taruna boleh ikut selama dia disabilitasnya masih ringan ya Bu ya. Iya. Terus memberikan informasi jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan, misalnya ke dinas sosial, lembaga masyarakat atau puskesmas. Itu tadi pelayanan yang di masyarakat Bu. Kira-kira ada yang ditanya nggak Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya Bu. Walaupun ngantuk tapi paham ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, dari awal tadi sampai akhir ini ada pesan-pesan kunci. Ada 3 pesan kunci. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Ya Bu ya. Jadi selain orang yang normal, ada juga yang disabilitas, yang cacat. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya, karena mereka punya hak-hak juga seperti kita. Yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi, jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya Bu ya. Iya Ini Bu. pesan-pesan kuncinya ada 3. Ada yang ditanya Bu? Nggak ada Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti paham ya Bu ya? Insya Allah. Demikianlah sesi kita hari ini belajar tentang penyandang disabilitas. Mudah-mudahan kita memperlakukan mereka secara wajar dan sama dengan kita, tidak boleh dibeda-bedakan ya Bu ya. Iya Bu. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.